Wah, kalau yang ini malah unik. Ayamnya tidak dihabiskan, tapi sayurnya habis. Kenapa nih? Nggak ngabisin ayamnya malah. Soalnya rasanya aneh. Apa nih yang keras? Iya, Ayamnya? iya, Oke, tapi bumbunya enak? enak, Oke, sayurnya enak? enak. Kamu emang suka sayur? Iya, Oke. Kenapa? Keras dagingnya atau seperti apa? karena kulitnya tuh sangat keras, jadi nggak nafsu makan. Ini masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, kurang enak. Kurang enak pala lu. Kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gue, Aska, dari dulu ikut gue syuting di mana-mana. Yang gue kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gue, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain." Makan kamu. Ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Pen TV. Oke, pemirsa, kali ini kita akan membahas sebuah video tentunya yang sedang viral. Kita akan reaction, yaitu di mana video Om Deddy ini dirujak netizen seluruh Indonesia. Wow, dihujat kayaknya nih. Gara-gara apa? Gara-gara Om Deddy mengkritik anak sekolah yang tidak menyukai menu makanan bergizi gratis, pemirsa. Om Deddy Corbuzier membuat video bersama istrinya. Dia mengatakan seharusnya anak sekolah tersebut bersyukur telah diberikan menu makan siang gratis oleh pemerintah. Namun menurut para netizen, Om Deddy Corbuzier tersebut tidak tepat karena dia mengatakan atau mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau sambil marah-marah mengkritiknya, pemirsa. Karena menurut para netizen, anak sekolah belum paham atau belum memahami, masih polos, belum mengerti tentang program makanan siang bergizi gratis tersebut, pemirsa. Namun kalau menurut saya, Om Deddy Corbuzier ini niatnya baik, pemirsa. Dia ingin mengedukasi seluruh siswa yang menerima program makan siang gratis ini agar selalu bersyukur karena mendapatkan makan siang gratis, karena di tahun-tahun sebelumnya tidak dapat. Oke pemirsa, kita simak saja videonya seperti apa, kita reaction, tetap bijak dalam mengomentari. Tonton sampai habis. Ini dia videonya. Izin stage videonya. Menurut saya Deddy Corbuzier ini keliru. Anak itu yang mengatakan nggak enak, bukannya dia tidak suka sama makanannya, tapi anak ini menghabiskan makanannya kok. Dia menghabiskan makanannya. Cuman saat ditanya secara spontan, namanya anak SD. Secara spontan anak SD ini mengatakan bahwa ayamnya yang nggak enak. Jadi nggak usah lah Deddy Corbuzier marah-marah, bahkan membanding-bandingkan, bicara tentang kekayaan segala macam. Itu anak SD loh Pak. Anak SD yang berbicara, jadi tidak boleh kita kalau anak SD berbicara seperti itu lalu marah-marah. Gimana kalau anak itu nanti lihat videonya Deddy Corbuzier? Kan nggak baik. Problemnya Bapak Deddy, Bapak membandingkan tidak apple to apple. Makanan syuting dengan makanan bergizi gratis nilainya udah beda. Kualitasnya apalagi. Gue juga pernah syuting berkali-kali, jadi tahu gitu. Tapi mungkin dalam konteks kalau dikasih lu harus respect. Kalau gue jadi anaknya itu, nggak mau ya nggak mau. Gue punya hak menentukan apa yang layak masuk ke dalam tubuh gue. Gue tempeleng tuh orang tuanya kalau maksain. Ya nggak suka dipaksa suka, gimana itu? Ada batasnya hal-hal seperti ini. Bukan kita tidak menghormati orang tua, bukan tidak menghormati pemberian. Ya orang tua harus ngerti juga batas anaknya di mana. Harus ngerti juga alasan anaknya apa. Tapi kalau kita lihat berita di samping ini, harusnya seorang Deddy Corbuzier bisa berpikir lebih jernih. Kalau gue jadi orang tuanya, justru takut gue. Mending makan di kondangan aja dah. Makanya ini harus dikritik supaya programnya jadi lebih baik. Gak usah lah ngikut-ngikut si Opung itu. Program apapun tidak akan pernah bagus tanpa dikritik. Kita support loh ini. Tapi kalau teknisnya begini, aduh. Gue sangat yakin kok Deddy Corbuzier itu sadar statement itu memang bodoh.
Tapi kenapa dia tetap pede ngeluarin statement kayak gitu? Mengeksploitasi kebodohan. Ada teori yang dapat menjelaskan hal ini. Dan ini berulang kali digunakan oleh rezim kekuasaan kita. Selain statement nyebelin si Om Squidward ganteng ini, statement yang lain kayak Prabowo bilang sawit itu juga hutan karena punya daun. Jokowi pernah bilang bukan mudik tapi pulang kampung. Atau Gibran sengaja mengeksploitasi bansos Wapres Gibran. Ini kan hal-hal yang bodoh ya. Dan mereka sadar. Tapi kenapa mereka tetap lakuin? Dapat dijelaskan dengan teori social identity dan juga teori hegemoninya Antonio Gramsci. Teori ini menjelaskan tentang pentingnya statement-statement yang kontroversial. Itu satu untuk dominasi politik kekuasaan. Dan juga yang kedua adalah untuk memperkuat sesama golongan. Atau gampangnya, Dedi itu nggak lagi ngomong sama kita. Yang intelek, mungkin yang kritis, yang objektif, yang siap rasional. Dedi itu lagi ngomong sama mereka yang fanatik, mereka yang harga mati, mereka yang so-called kita sebut IQ 58. Makanya Dedi bilang tadinya pengen di-post di subscribernya. Ya subscribernya kan begituan semua isinya. Teruntuk Om Deddy Kobuzer, pemilik podcast nomor 1 se-Indonesia. Asli Om keren banget Om. Saya ngeliatnya laki banget gitu. Apalagi kan bikin videonya nggak pakai baju gitu kan. Saya yakin nih Om ya, anak-anak yang habis Om marahin dan bentak-bentak kayak gitu pasti bakal nyadar dan tahu diri Om nantinya. Dan mereka pasti belajar dari Aska yang udah kaya dari lahir tapi tetap dikasih makan nasi kotak. Dan saya setuju banget Om kalau misalnya anak-anak sekecil itu ya Om ya yang akalnya belum sampai harus dibentak dan omelin dengan cara kayak begitu Om. Saya yakin banget pasti tujuan Om biar mentalnya kebentuk kan Om, biar nggak dikit-dikit mental illness gitu kan Om. Keren banget. Walaupun mereka akalnya belum sampai gitu ya Om, belum sempurna. Ya tapi mereka harus tahu diri kan ya Om ya. Udah dikasih gratis tapi tetap ngeluh katanya makanannya gak enak lah. Udahlah kalian anak-anak sekolah harus tahu diri dan berterima kasih sama program Pak Prabowo karena cuma di pemerintahan Pak Prabowo ini ada program makan bergizi gratis. Bang, kok pada nggak bersyukur sih sama program makan gratis? Seharusnya mau bersyukur. Menarik nih. Dari kemarin banyak yang ngata-ngatain makan gratis ini. Banyak yang bilang makanannya set food. Terus bocah yang makan juga pada nggak doyan. Seharusnya mah bersyukur nggak sih dikasih makanan gratis? Bersyukur mah memang harus. Tapi bersyukur bukan berarti membenarkan kualitas yang rendah. Kalau ada keluhan yang secara objektif memang benar, berarti harus dikoreksi. Contohnya, kemarin ada yang ngeluh rasa ayamnya aneh. Dia bilang kulitnya keras, jadi bikin gak nafsu makan. Nah ini bisa jadi evaluasi. Mungkin masaknya terlalu awal. Bisa di-adjust lagi waktunya. Soalnya ini memang gratis. Tapi dananya kan dari APBN juga. Berarti dari uang pajak rakyat, uang kita. Bersyukur memang harus. Tapi jangan jadiin rasa syukur sebagai tameng buat nyari alasan kalau ada yang kurang. Soalnya ini menyangkut kesehatan banyak orang. Ini baru urusan kualitas makanan. Belum ngomongin alergi. Karena tiap orang itu punya alergen beda-beda. Ada yang alergi telur, ada yang alergi kacang, ada yang nggak boleh minum susu, macem-macem. Kalau dipaksa makan biar bersyukur, takutnya malah celaka. Karena orang alergi itu bisa gatal-gatal, bengkak, sesak nafas, bahkan bisa sampai udahan juga hidupnya. Soalnya ini kan tiap anaknya nggak didata punya alergi apa aja sebelum makan. Ini juga harus diperhatikan. Makanya ada berita ini. Makan bergizi gratis dinilai tak berhasil. Zulhas bilang akan dievaluasi bertahap. Ini baru keren, mau nerima masukan. Lagi heboh banget tentang makanan bergizi gratis dan nasi kotak tempat syuting. Nah, kebetulan hari ini saya ada di TVRI. Nah, hari ini ada syuting nih, TVRI itu ya. Oke. Nanti saya akan kasih tahu isi nasi kotaknya apa aja. Karena dari kemarin ada yang bandingin, emang nasi kotak syuting kayak apa sih? Harganya ceban juga nggak sih? Nah, hari ini saya kasih tahu. Sekarang kita masuk studio dulu. Ini TVRI. Ini nasi kotak syuting nih, ya. Nah, ini kita review. Oke, saya buka ya izinnya. Oke. Set. Sama biar nggak seret. Ini ada ayam goreng, telur, sayur, sambal, nasi. Nah, ini dia lagi diet, jadi mau digado. Gadonya apa aja, Muah? Orang tuh gado tuh lauk, gado nasi. Nah, silakan bandingin sama menu makan siang gratis yang kemarin heboh. Kira-kira gimana? Ini sama gak? Oke pemirsa, berikut kesimpulan pada video kali ini yaitu Deddy Corbuzier kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah pernyataannya mengenai anak SD yang tidak suka menu makanan siang gratis menjadi viral pemirsa. Dalam pernyataannya, Deddy menilai bahwa anak-anak seharusnya lebih bersyukur dengan makanan yang diberikan. Namun tanggapan tersebut justru memicu kritik dari banyak netizen pemirsa. Mereka menilai Deddy kurang empati dan tidak memahami situasi sebenarnya di lapangan. Perdebatan pun muncul
dan semakin memanas hingga tagar Deddy Corbuzier trending ramai diperbincangkan di media sosial pemirsa. Pendapat publik terbelah menjadi dua, ada yang mendukung Deddy, tetapi banyak pula yang menyoroti bahwa selera anak-anak beragam dan kualitas makanan dalam program tersebut perlu diperhatikan. Hingga kini Deddy belum memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait kontroversi ini. Oke pemirsa, semoga masalah ini cepat berlalu dan terselesaikan, karena program makan siang gratis dari Presiden Pak Prabowo ini penting sekali pemirsa bagi anak-anak yang membutuhkan, dan semoga untuk pihak panitia lebih diperhatikan lagi untuk makanannya, mulai dari kesehatannya, gizinya, hingga memang rasanya juga perlu pemirsa. Oke, sekian saja video pada kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe, semoga rezeki kalian dilancarkan dan disehatkan selalu. Yang belum subscribe, klik tombol subscribe. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.